Halo sahabat Ilyas Wan, selamat datang kembali di channel YouTube Novel Ilyas Wan. Mari kita lanjutkan membaca novel Keluargamu Bukan Keluargaku, bab 25, POV Novel. Apa yang akan Mama Kania bilang? Apakah dia akan menyuruhku untuk menceraikan Kania? Karena entah mengapa firasatku mengatakan jika orang tuanya Kania mengetahui sesuatu yang penting tentangku. Setelah berpikir sekitar 10 menit, aku akhirnya pergi menemui Kania di rumah orang tuanya. Sepanjang perjalanan, aku sibuk berpikir alasan apa yang akan aku kasih kalau mamanya Kania menanyakan masalah sikap ibu kemarin itu. Aku sangat tahu sifat mamanya Kania, sifat mereka sama. Jika sudah terusik dan tidak suka, maka mereka akan selamanya tidak suka dengan orang itu. Ponselku berbunyi karena ada yang sedang menelpon. Aku memilih menepi untuk menjawab panggilan yang ternyata dari Vivi. Untuk apa dia menelpon? Dengan cepat aku menggeser layar telepon agar panggilan terhubung. Halo sayang, ucapku ketika panggilan sudah terhubung. Mas, jangan pergi. Hening, tidak ada suara lagi. Halo, kenapa? Vi, halo. Aku melihat layar ponsel yang ternyata sudah gelap. Sial. Rupanya ponselku kehabisan baterai. Aku lupa mengisi daya baterai tadi malam, karena biasanya Kania dengan sigap mengambil ponselku dan mengisi daya baterai jika malam hari sebelum tidur. Dan sekarang kebiasaan itu hilang semenjak kejadian mamanya Kania meminta pinjaman uang. Aku mengusap wajah dengan kasar. Rasanya pusing sekali dengan kejadian beberapa hari ini. Apa maksud Vivi dengan jangan pergi? Pergi kemana? Sedangkan aku tidak kemana-mana. Walaupun aku sudah menikah, tapi yang kebutuhan dia tetap aku penuhi selama ini. Rasa penasaran yang memuncak akhirnya harus aku tahan dulu. Tidak mungkin aku menemui Vivi sekarang, karena aku harus menjemputkannya di rumah orang tuanya. Setelah menyimpan ponsel, aku kembali membelah jalan yang semakin macet, karena bersamaan dengan jam pulang kerja. Maaf Pak, mau bertemu siapa ya? Apa sudah ada janji? Tanya satpam saat aku baru saja sampai di depan gerbang yang menjulang tinggi. Rumah orang tuanya Kania memang sangat besar dan luas, karena mereka memang keturunan kaya dari buyutnya. Hanya saja yang membuatku kesal dengan Kania, dia tidak mau meneruskan usaha papanya. Dengan dalih ingin mandiri, padahal jika dia mau mengambil alih perusahaan papanya, aku bisa kaya raya tanpa harus capek-capek bekerja. Kamu nggak kenal siapa saya? Tanyaku ketus pada satpam yang tidak aku ketahui namanya. Maaf Pak, saya tidak pernah melihat Anda sebelumnya, balasnya dengan nada tidak kalah ketus. Aku mencibik kesal mendengar jawabannya barusan. Memang dia adalah satpam baru sepertinya, karena dulu saat awal-awal menikah dengan Kania, bukan dia yang bertugas menjadi satpam. Selama ini aku memang tidak pernah berkunjung ke rumah mertua, karena bagiku mereka tetap orang asing. Hanya saja kami ada hubungan karena aku menikahi putrinya. Makanya aku sangat kesal saat mereka dengan seenaknya meminta uang pinjaman padaku ataupun Kania. Mereka seperti orang tidak tahu agama, padahal setiap anak perempuan yang sudah dinikahkan, itu artinya tidak ada sangkut paut lagi dengan mereka. Bahkan jika aku melarang Kania untuk pulang saat orang tuanya meninggal saja sah. Aku tidak berdosa, malah Kania yang akan berdosa saat melanggar semua perintahku. Saya ini suami Kania, itu aja kamu nggak tahu. Cepat buka pintunya, bentakku kesal. Lama-lama emosiku naik dengan satpam tidak tahu diri ini. Maaf tuan, saya akan menelpon ke dalam untuk memastikan. Balasnya sambil berlari kecil masuk ke dalam posnya. Aku berdecak sebal karena tingkah satpam ini. Lagian untuk apa sih orang tuanya Kania pakai satpam segala? Kaya banget juga, tidak? Masih jauh pasti kekayaan mereka dengan calon suami Siska. Setelah sekitar 5 menit menunggu, akhirnya gerbang yang menjulang itu dibuka oleh satpam tadi. Tanpa membunyikan klakson tanda terima kasih, aku langsung menancap gas masuk ke dalam perkarangan rumah mertua. Ternyata rumah orang tuanya Kania sudah direnovasi.
Rumah yang dulu hanya besar saja, sekarang sudah tampak lebih mewah dengan dominasi warna putih dan emas. Sekilas aku berdecak kagum melihat perubahan rumah ini. Aku turun dari mobil dan langsung berjalan menuju ke dalam rumah. Kebetulan pintu rumah terbuka. Assalamualaikum, ucapku nyaring saat masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam, masuk Den Noval. Bapak sama ibu sudah menunggu di halaman samping, jawab Bi Marni, asisten rumah tangga di sini. Dia di sini sudah bekerja lumayan lama, makanya dia sangat mengenalku. Makasih Bi, ucapku sambil berjalan menuju ke halaman samping tempat mereka menungguku. Entah mengapa perasaanku tiba-tiba jadi tidak enak. Aku merasa akan ada kejadian yang membuatku tersudut. Terlihat dari pintu kaca yang lebarnya sekitar 3 meter, ada papa dan mama mertua sedang duduk. Terlihat juga Kania yang sedang memberikan makanan ikan. Memang di halaman samping rumah ada kolam ikan kecil. Juga ada beberapa tanaman yang tumbuh asri juga terawat. Sejenak aku menghentikan langkahku. Entah mengapa kali ini aku goyah bertemu dengan mereka. Entah apa yang aku takutkan, padahal selama ini aku tidak pernah merasa takut pada mereka. Bahkan selama ini mereka sangat menyayangiku. Namun sayangnya, hatiku menolak untuk mengakui mereka sebagai keluarga. Entah mengapa aku tidak suka menerima kehadiran orang baru dalam hidupku. Lagi pula selama ini aku tidak pernah bergantung pada mereka. Jika dikatakan masalah pekerjaan yang di tempat Reno, itu juga aku sudah tidak bekerja lagi. Aku juga akan mengatakan pada mereka jika Reno mengancam akan merebutkannya dariku. Aku menghembuskan nafas panjang untuk menetralkan detak jantung yang tidak karuan. Setelah ini aku langsung berjalan menuju mereka. Pa, Ma, maaf aku telat, ucapku menyapa mereka. Dengan sigap aku menyalami mama dan papanya Kania, sementara Kania hanya menoleh sebentar. Namun kemudian fokus lagi dengan kegiatannya tadi. Duduk dulu Noval, balas papa mertua sambil menunjuk kursi rotan yang bersebelahan dengannya. Aku mengangguk sambil sedikit tersenyum, kemudian langsung duduk menghadap mereka berdua. Tidak lama setelah itu, Bi Marni datang membawa cangkir yang berisi teh hangat. Dia menaruh 5 cangkir teh hangat di depan kami semua. Aku sedikit heran. Kenapa cangkirnya ada 5? Padahal di sini hanya ada kami berempat. Apakah Bi Marni ada salah hitung atau bagaimana? Silahkan diminum, ucap Bi Marni. Kemudian setelah selesai dia langsung pergi lagi. Apa kabar, Pak? Udah sehat? Tanyaku sambil mengambil gelas yang berisi teh. Dengan nikmat aku menyesap teh yang beraroma melati. Alhamdulillah, baik. Sangat baik bahkan, balas papa mertua. Gak usah basa-basi lagi, Pak. Cepetan bilang aja langsung, mumpung orangnya ada di sini, seru Kania. Kami semua memandang ke arahnya, tapi dia malah sama sekali tidak melihat ke arahku. Mungkin dia masih marah karena kejadian tadi di kantor Reno. Maaf, Pak, kayaknya penting banget ya, tanyaku penasaran. Sangat penting, Noval. Tapi sebelum itu, saya mau bertanya satu hal. Kamu bisa menjawab dengan jujur, ucap papa mertua yang membuatku semakin merasa tidak enak hati. Apa ya, Pak? Tanyaku lagi. Mama mertua yang biasanya sangat ramah, mendadak diam 1000 bahasa. Aku tahu kalau mamanya Kania pasti sedang marah karena perlakuan ibu kemarin. Sebutkan kekurangan Kania saat menjadi istri kamu, ucap papa mertua lagi. Pikiranku langsung memikirkan apa saja kekurangan Kania selama menjadi istriku. Rasanya tidak ada, hanya saja akhir-akhir ini dia menjadi lebih pembangkang. Selama ini Kania tidak ada kekurangan apa-apa, hanya saja akhir-akhir ini dia menjadi sangat pembangkang. Dia juga tidak patuh lagi dengan semua ucapan Noval, jawabku jujur. Karena selama ini memang Kania sangat melayaniku dengan baik. Tidak ada celah, hanya saja sampai saat ini kami belum memiliki anak. Hanya saja ucapan itu aku gantung, karena mungkin akan membuat Kania semakin marah dan membenciku. Hanya itu, tanya papa mertua. Iya, Pak. Jika memang Kania sudah menjadi istri yang baik dan juga sempurna, kenapa kamu masih tega menyakiti anak saya? Teriak mamanya Kania yang membuatku terkejut. Aku tidak pernah melihat mamanya Kania marah, apalagi dia memarahiku seperti ini. Maksud mama apa? Tanyaku gugup. Jujur saja, aku sangat terkejut mendapat perlakuan seperti ini.
Masih nanya kamu maksud saya apa? Gak usah mengelak lagi kamu. Sudah cukup kamu menyakiti anak saya. Sekarang saya minta dengan baik-baik, tolong lepaskan anak saya. Kami masih bisa membahagiakan dia tanpa kamu, bentak mama mertua lagi dengan menatapku tajam. Dia seolah ingin memakanku hidup-hidup. Benar ternyata firasatku tadi. Aku akan mengalami hal buruk di rumah ini. Tahu begini aku tidak ke sini dan menemui mereka. Tapi apa maksud mama mertua barusan? Hal apa yang aku perbuat hingga dia menyuruhku menceraikan Kania? Aku melihat ke arah Kania yang kini sudah duduk di kursi di depanku. Dia hanya tersenyum sinis melihatku. Tolong jelaskan, Naufal tidak mengerti, Ma. Kania, tolong jelaskan, Mas bingung, ucapku pada Kania yang masih saja terdiam. Ada seseorang yang akan menjelaskan, tunggu sebentar lagi dia sudah sampai. Jawab Kania santai, yang membuatku jadi semakin bingung. Sesaat kemudian datang seorang perempuan yang sangat aku kenali. Jantungku seakan berhenti berdetak melihat kehadirannya. Mataku membulat sempurna, sepertinya untuk sesaat aku tidak bisa bernafas dengan baik. Apakah rahasia yang selama ini aku tutupi dengan rapat akan terbongkar hari ini juga? Jujur, aku belum siap. Aku belum siap dengan semua kemungkinan yang akan terjadi.